Bagaimana kabarmu hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, kami bersyukur untuk perlindungan-Mu Tuhan, sampai hari ini Engkau senantiasa memberkati kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini, kami boleh beribadah, walaupun secara virtual, tapi kami akan percaya Tuhan, Engkau senantiasa membuka hati dan pikiran kami, untuk kami boleh benar-benar mempersiapkan diri kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji nama-Mu, dan nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Kami sambut berkat-Mu hari ini Tuhan, dan kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak, kita akan mengangkat lagu pujian kita, Tenanglah Kini Hatiku. Mari kita nyanyi bersama-sama ya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja,
penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Baik anak-anak kami yang di rumah, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan cita kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan buat kesehatan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Sehingga Tuhan di pagi hari yang indah ini Bapa, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi hati kami, urapi hati daripada setiap anak didik kami. Sehingga Tuhan lewat firman yang mereka dengarkan Tuhan, mereka senantiasa boleh mendapatkan sukacita dan semangat yang baru di dalam menjalani hari-hari mereka Tuhan Yesus. Berfirmanlah Kau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom anak-anak kami yang ada di rumah. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih boleh kembali bersama di dalam ibadah pagi kita, yaitu pada hari Jumat ini. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih berikan kita kesehatan sampai hari ini. Nah, anak-anak yang di rumah, hari ini Miss Radot akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang Daud melawan Goliat. Nah, di sini Miss Radot menyampaikan bagaimana seorang Daud, pengembala kambing domba, melawan seorang Goliat, manusia raksasa yang besar dari bangsa Palestina. Nah, untuk nats Alkitab yang boleh nanti anak-anak baca di rumah, cerita tentang Daud dan Goliat ini bisa dibaca di kitabnya 1 Samuel. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai ke 58. Anak-anak nanti di rumah boleh membacanya karena ini ayatnya panjang. Di sini nanti anak-anak menemukan bagaimana perjalanan Daud, perjuangan Daud untuk melawan Goliat. Ya, anak-anak kami yang di rumah, di sini Miss Radot mau menceritakan Daud. Daud adalah seorang anak muda dari bangsa Israel yang pekerjaannya adalah pengembala kambing dan domba. Ya, dan abang-abangnya itu bekerjanya sebagai panglima perang yang dipersiapkan oleh bangsa Israel untuk melawan bangsa Palestina. Nah, di suatu hari Daud disuruh oleh ayahnya, yaitu Bapak Isai, untuk menjumpai abang-abangnya yang ada di lembah Terbantin untuk mengantarkan makanan seperti gandum dan roti untuk mereka, karena di sana kakak-kakaknya atau abang-abangnya sedang bersiap-siap berlatih mempersiapkan peperangan mereka melawan bangsa Palestina. Kemudian Daud pergi menjumpai abang-abangnya ke lembah Terbantin membawa makanan yang sudah diberikan oleh bapaknya Isai. Nah, sesampai di sana Daud melihat keadaan di sana, yaitu bangsa Israel sedang bersiap-siap dan juga abang-abangnya bersiap-siap berlatih perang untuk melawan bangsa Palestina. Kemudian Daud juga melihat ada seorang manusia raksasa yang sangat besar yang namanya Goliat, utusan dari bangsa Palestina yang akan menantang bangsa Israel. Kemudian Daud mengetahui bahwa bangsa Israel takut, ada rasa khawatir untuk melawan si Goliat. Karena anak-anak sudah pasti tahu ya cerita Goliat.
Goliat ini adalah manusia yang sangat besar, raksasa yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Nah, tapi Daud seorang anak muda yang badannya kecil dan tidak mahir dalam berperang. Tapi Daud memiliki keyakinan bisa melawan Goliat. Nah, lalu Daud memiliki inisiatif dan dia menjumpai Raja Saul. Di mana pada kala itu Raja Saul ini adalah raja yang memimpin bangsa Israel. Lalu dia menjumpai Raja Saul dan meminta izin dan berkata, saya boleh diizinkan nggak Pak untuk melawan bangsa Palestina, yaitu melawan Goliat. Nah, Raja Saul kaget melihat keberanian daripada Daud yang dilihat dari segi ukuran fisik tubuhnya yang tidak mungkin. Dan kemudian dia tidak termasuk dalam anggota kumpulan untuk panglima-panglima perang yang sudah dipersiapkan. Tapi Daud memberikan keyakinan kepada Raja Saul dengan berkata, Pak, saya memang hanya sebagai pengembala kambing dan domba. Tetapi ketika kambing domba saya diganggu oleh harimau, serigala, sayalah yang menghajarnya. Sayalah yang akan menyerang, melawan singa tersebut. Jadi Bapak jangan khawatir, izinkan saya untuk melawan Goliat. Akhirnya Raja Saul berbicara dengan penasehatnya dan menanyakan, bagaimana dengan anak ini, kita izinkan? Nah, lalu penasehatnya berkata, kita lihat dari keberaniannya, sepertinya dia bisa melawan Goliat. Akhirnya diberikanlah izin kepada Daud dan diberikanlah kepada dia baju perang, tombak, dan segala yang lainnya. Tetapi karena ukuran Daud badannya sangat kecil, sehingga dia tidak memakai baju perang itu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan size-nya, tidak sesuai dengan ukurannya. Lalu Daud bilang, saya tidak perlu memakai baju perang ini. Saya hanya membawa 5 batu yang diambil dari sungai dan 1 umban. Nah, umban ini kalau dalam bahasa sehari-hari kita katakan ketapel. Nah, hanya itu alat yang dibawa oleh si Daud untuk melawan Goliat yang besar. Nah, lalu Daud pergi dengan keberanian yang sungguh yang dia miliki menjumpai Goliat. Lalu Daud berkata kepada Goliat, sayalah yang akan menantang Goliat untuk berjuang di dalam perang ini, kata si Daud. Lalu Goliat berkata, hah? Kaget dia. Kamu sok-sok berani anak kecil melawan saya? Wah, nanti ini tubuhmu akan saya kasih menjadi makanan burung-burung dan juga makanan binatang buas, kata si Goliat dengan begitu sepelenya dengan pada Daud. Lalu Daud berkata, kamu datang menantang saya, menantang bangsa kami dengan menggunakan tombak dan peralatan perang yang luar biasa. Tetapi saya datang melawan kamu, menantang kamu atas nama Tuhan pencipta alam semesta, kata si Daud. Nah, dengan tertawa-tawa Goliat menghampiri Daud. Tetapi Daud tidak gentar karena dia melawan Goliat, karena dia mengandalkan Tuhan. Dia menyerahkan peperangan ini ke dalam tangan Tuhan. Sehingga yang berperang bukan Daud, tetapi Tuhanlah yang melawan Goliat. Nah, itu kepercayaan yang dimiliki oleh Daud. Lalu Daud pergi juga berlari kencang menghampiri Goliat yang besar badannya itu. Lalu mereka di sana saling menantang, ya, di mana Goliat memukul dengan pedangnya, memukul dengan tombak yang sudah disiapkan, tetapi Daud bisa memenangkan perang itu dengan melemparkan batu yang kecil tadi, dengan menggunakan umban atau ketapel kepada si Goliat. Lalu kenalah kening atau dahi daripada si Goliat. Setelah itu si Goliat gugur di medan perang. Dia tewas. Kemudian Daud dengan keberaniannya yang luar biasa, karena penyertaan Tuhan yang ada padanya, dia mengambil pedang daripada si Goliat, lalu dia memenggal kepalanya, diserahkannya kepada bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel berteriak, hore!
Daud hebat, bangsa Israel bebas dari bangsa Palestina. Nah, anak-anak kami yang di rumah, seperti itulah cerita singkat tentang bagaimana Daud yang badannya kecil tadi melawan seorang Goliat yang badannya besar seperti raksasa. Untuk lebih jelasnya, anak-anak boleh menonton video singkat perjuangan ataupun perlawanan dari Daud dengan Goliat. Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Baik anak-anak kami yang di rumah, anak-anak SD Teramia yang kami kasihi, kita sudah menonton cuplikan singkat dari video perjuangan Daud melawan Goliat. Nah, di sini Miss Radot memberi kesimpulan kepada kita sebagai pembelajaran ataupun intisari yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita melalui perjuangan seorang Daud. Yang pertama adalah berani. Walaupun kita anak-anak kecil, anak-anak SD, kita harus menjadi orang-orang yang berani, menjadi pahlawan-pahlawan kecilnya Tuhan di dalam keadaan apapun. Karena kita percaya Tuhan selalu ada beserta kita ketika kita menyerahkan apa yang sedang kita hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala kondisi apapun, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Mari andalkan Tuhan, karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhanlah yang bekerja. Karena kita percaya Tuhan kita luar biasa. Ketika kita berseru, maka Tuhan akan mendengarkan dan menjawab setiap apa yang kita pergumulkan. Jadi anak-anak kami yang di rumah, walaupun kita anak-anak kecil, mari andalkan Tuhan di dalam setiap kondisi kita. Yang ketiga, apa yang menjadi intisarinya adalah kita sebagai anak-anak yang banyak memiliki kekurangan, yang terkadang kita mau dibully oleh teman-teman karena berbagai macam faktor, mungkin karena bentuk fisik kita yang kurang sempurna di mata teman-teman, mungkin karena kita pendek atau kita badannya kecil, atau mungkin kita kurang pandai, atau mungkin kita kurang dalam berbagai macam hal. Jangan takut, jangan gentar, jangan sedih. Serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita semua. Itulah yang menjadi intisari ataupun pembelajaran yang boleh bisa disampaikan kepada anak-anak. Jadilah seperti Daud, seorang anak pemberani. Kenapa dia berani? Karena dia percaya Tuhan selalu menyertainya. Ketika Tuhan menyertai kita di dalam apapun, maka Tuhan akan buat berhasil. Dengan yakin dan percaya, sampaikan kepada Tuhan, Tuhan inilah pergumulanku, Tuhan inilah hidupku,
Tuhan, inilah yang sedang saya alami. Percayalah, pasti Tuhan akan bekerja dan membuat semua yang kita inginkan menjadi berhasil. Inilah firman Tuhan yang boleh Bu Rado sampaikan hari ini. Kiranya anak-anak kami yang di rumah menjadi seperti Daud, seorang pemberani yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini Bapa. Kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh memuji menyembah Engkau lewat lagu pujian kami. Bahkan kami Tuhan boleh bersemangat di mana kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami Tuhan mendengarkan firman-Mu tentang Daud yang melawan Goliat. Kami Tuhan bersukacita untuk hal ini Bapa, di mana Tuhan selalu menyertai setiap orang yang mengandalkan Engkau. Jadikanlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa seperti Daud, yang selalu menyerahkan setiap apapun yang menjadi pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu dan percaya Bapa, ketika mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, maka akan Tuhan selalu menyertai, selalu memberkati, bahkan membuatnya berhasil Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah juga Tuhan lewat firman yang boleh didengarkan oleh anak-anak kami. Anak-anak kami dimanapun mereka berada boleh semakin bersuka cita Tuhan, semakin semangat di dalam menjalani hari-harinya. Walaupun Tuhan saat ini kami kembali lagi belajar secara daring karena situasi pandemi yang sekarang sedang terjadi Tuhan di kota kami ini. Mari Tuhan Yesus Engkau senantiasa memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru kepada mereka Bapa. Sehingga Tuhan mereka boleh tetap belajar dengan tekun, belajar dengan semangat menyelesaikan tugas mereka di semester ini Bapa. Terkhusus semester ini adalah penaikan kelas. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami dimanapun mereka berada. Engkaulah yang senantiasa melindungi mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu senantiasa yang boleh didengarkan menjadi penyemangat, sukacita dan pelita pedoman di dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami Tuhan Yesus berdoa kepadamu buat seluruh keluarga orang tua daripada anak didik kami yang ada di SD Teramia. Engkau berkatilah mereka Tuhan, keluarga lepas keluarga, cukupkan segala kebutuhan mereka Bapa. Berikan rezeki, berikan pekerjaan yang terbaik buat mereka Bapa. Engkau senantiasa melindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjauhkan mereka dari segala mara bahaya dan segala penyakit Tuhan. Biarlah Tuhan mereka selalu dalam kondisi sehat Bapa. Biar para orang tua Bapa boleh senantiasa sukacita di dalam membimbing, mendidik dan juga Tuhan membesarkan anak-anak mereka Bapa. Kami juga Tuhan berdoa buat anak didik kami terkhususnya Bapa, anak-anak SD Teramia. Mari Tuhan Engkau yang senantiasa memberikan mereka kesehatan. Engkau jauhkan mereka dari segala penyakit yang ada pada saat ini Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus mereka Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga Tuhan senantiasa mereka tetap dalam kondisi aman Bapa. Sehingga anak-anak kami Tuhan boleh mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Bahkan ujian penaikan kelas yang akan sebentar lagi akan dilaksanakan, mereka boleh ikuti dengan baik tanpa ada satu kurang apapun. Kami juga Tuhan berdoa buat tumbuh kembang mereka Tuhan. Engkaulah yang senantiasa memberkati mereka. Tetaplah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang dengar-dengarkan firman-Mu, anak-anak yang senantiasa selalu hormat kepada orang tua mereka Bapa. Tuhan Yesus kami juga Tuhan berdoa buat seluruh para pegawai staf guru yang ada di sekolah Teramia. Engkau berkati Tuhan, sehingga Bapa kami juga boleh senantiasa dalam kondisi sehat Bapa, sehingga kami tetap boleh melakukan pembelajaran kami kepada anak didik kami, semangat yang baru setiap harinya, hikmat yang baru setiap harinya untuk boleh memberikan pelayanan yang terbaik melalui pendidikan anak-anak di SD Teramia Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga Tuhan berdoa buat setiap program-program yang ada di sekolah Teramia. Tuhan Engkau berkati sehingga segala sesuatunya berjalan dengan lancar Bapak, seturut dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa dan seruan kami Tuhan Yesus yang kami sampaikan kepadamu Tuhan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat kembali pujian kita, Tuhanlah yang membimbing. Hatiku
bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa